Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar pemirsa video tutorial Maharatul Kitabatil Muwajjahah PSA Winsa Surabaya. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang materi pertama sesuai RPS yang telah kami jelaskan minggu lalu, yaitu tentang uslub-uslub tanya jawab dan bagaimana Anda untuk praktek pertama kali. Al-asalibu min harfail istifhami, yaitu kita akan bahas pertama yaitu uslub-uslub atau stylistik, style-style gaya-gaya bahasa yang diambil dari dua huruf istifham, karena nanti ada isim istifham, ada isim istifham, ada harf istifham, ada isim istifham. Di sini yang kami ambil dua, yaitu hamzah dan hal. Untuk yang pertama, hamzah kebagi dua, sedangkan fungsi daripada hal kebagi satu. Sebetulnya ada lebih, tapi yang utama untuk pemula kita cuma menggunakan ini. Yang pertama seperti contoh, Muhammadun faza am Khalidun. Jawabnya, karena ini pilihan antara yang faza, yang menang, yang beruntung itu Muhammad, apakah Khalid, maka harus dijawab. Bukan cukup dengan na'am dan la, harus diberi siapa namanya, yaitu Muhammad atau Khalid. Karena ini fungsinya ditolabit tasawwur, untuk meminta penjelasan, gambaran. Beda halnya dengan yang kedua, ini nggak ada pilihan, cuma satu pertanyaan, yaitu aqra'ta kitaban nahwi, apakah engkau telah membaca kitab nahwu. Pilihannya cuma kitab nahwu pertanyaannya, maka jawabnya tinggal na'am dan la. Al-jawabu na'am aw la. Nah, karena ini hanya tolabit tasdiq, hanya minta mana yang benar, itu aja untuk validitas atau validasi. Adapun yang ketiga juga validitas, yaitu hal, fungsinya di sini cuma satu, yaitu hal ja'a Khalidun. Jadinya cuma na'am la, ini jumlah fi'liyah, sedangkan jumlah ismiyahnya halid darsu sahdun, itu juga cuma na'am dan la. Selanjutnya untuk isim istifham, al-asalibu min asma'il istifhami, uslub-uslub atau gaya bahasa statistik dari isim-isim istifham. Bentuk-bentuk kata tanya. Baik, kita mulai dari man dan manda. Ini sebetulnya manda ya man ditambahi dha, sebagaimana madha dari ma. Itu sebetulnya secara i'rab nanti keduanya sama, ada di materi nahwu mestinya. Akan tetapi perlu diingat, kalau kasus daripada bagaimana mengetahui i'rab daripada isim istifham, harusnya tahu dulu jawaban daripada pertanyaan itu, atau tahu dulu kalam khobarnya. Sebagaimana contohnya man qailun, man qail, siapa yang ngomong, siapa yang berkata, maka umpamanya jawabnya Zaidun qailun, maka jelas, karena yang ditanya ini Zaid, jawabnya man ini sebagai representasi dari akhirnya representasinya direpresentasikan dengan lafaz Zaid, maka di sini Zaidun qailun, Zaid sebagai mubtada, maka man pun jadi mubtada, qailun jadi khobarnya. Jadi untuk mengetahui istifham, kedudukan i'rabnya apa, itu ketahuilah jawabannya dulu. Kecuali manda dan manda itu ada pembahasan sendiri dalam nahwu, memang itu nanti bisa ya, kalau enggak bisa itu seperti satu kata tanya ya, berlaku satu lafaz, bisa juga dipisah, berlaku isim isyarah setelahnya, yaitu dha. Itu i'rabnya beda nanti. Tentang i'rab pendalamannya ada di nahwu. Baik, kita bahas uslubnya saja di sini dan sedikit tentang nahwunya. Seperti ini, man dan manda ini menanyakan orang, sedangkan ma dan madha menanyakan benda. Contohnya man qailun, man muallimul fiqha, di sini namanya begitu ya. Atau muallimunil fiqha kalau secara tajwid bacanya mestinya.
Karena di sini muallim isim fa'il beramal sebagaimana fi'il, maka butuh maf'ul bih. Man muallimul fiqha, muallimunil fiqha. Maka di sini siapa yang mengajar fikih? Ini juga menanyakan orang. Wa man daqaba 'anil haflati, siapa yang hilang atau enggak ada, keluar dari enggak hadir dari pada saat haflah atau acara perayaan. Wa man 'allamal Qur'an, dan siapa yang mengajari Quran. Madarsu, materi apa? Madza qara'ta fil masjidi, apa yang telah kau baca di masjid. Ini duanya menanyakan benda, ma dan madza. Adapun yang ketiga, mata dan ayyana, menanyakan waktu, kapan. Mata dan ayyana, kapan. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Ayyana yaumuddin, kapan datang itu hari kiamat, hari akhir. Ayyana tusafiru, kapan kamu berangkat. Berikutnya al-asalibun asma'il istifhami, aina dan anna. Ainal mafar, ainal mafar, tempat lari. Di mana? Menanyakan tempat. Ya, di mana tempat lari? Tempat untuk bisa berlari. Anda laqi hadza, ini sudah dibahas. Dari mana atau dari mana engkau dapat ini makanan. Kaifa, menanyakan keadaan. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya, ini juga dari Quran. Sehingga kalau dari Quran ini biasanya nggak ada tanda tanyanya, cuma ini memang istifham, pertanyaan. Bukan Allah nggak tahu, itu ada pembahasannya sendiri dalam ilmu balaghah. Nanti ada istifham takriri, macam-macam, istifham ingkari. Nah, di sini cuma gaya bahasa yang kami ketengahkan mengenai pemahaman lebih. Nanti silahkan untuk belajar balaghah, atau mungkin ada nanti sedikit-sedikit ditanyakan tentang itu, ya terserah. Kaifa antum ba'dal marad? Gimana kabarmu setelah sakit? Ba'dal maradi, ya di situ namanya. Itu semuanya menanyakan keadaan yang 12-13. Selanjutnya, ai ini unik. Dia posisi istifham tergantung pada posisi mudhof ilaihnya. Jadi mudhof ilaihnya jadi apa, ya dia akan jadi ai-nya itu akan berposisi i'rabnya sama dengan mudhof ilaihnya. Contohnya, ayu talibin ja'ah, ya, itu mestinya at-talibu jaa, maka ayu itu menjadi mubtada. Namanya ayu talibin jaa, itu kan jawabannya zaidun jaa. Maka ayu talibin, kalau jawabnya itu dijawab dengan zaidun, maka zaidun itu representasi dari ayu talibin. Maka zaidun jaa, zaidun, maka jadi mubtada ayu talibin. Ayul ummali an-nasyitu, maka di situ menjadi khobar karena mubtada'nya an-nasyitu, yang giat, orang yang giat itu dari pekerja yang mana. Nah, maka jawabnya umpamanya si Zaid lagi, umpamanya an-nasyitu, umpamanya siapa, sebut namanya lah. Umpamanya Umar, umpamanya Bakrun, dan seterusnya. Jadi an-nasyitu di sini menjadi mubtada, khabar muqaddam, mubtada muakhar. Baik, selanjutnya dzaraf zaman. Ayya. Ini kenapa menjadi ayya? Karena lafaz setelahnya menjadi dzaraf zaman. Ayya yaumin dahabta. Yaum ini bila dahabtu yaumal jum'ati. Maka yaumal jum'ati sebagai representasi dari ayya yaumin itu dzaraf zaman. Selanjutnya dzaraf makan. Ayya makanin liqauna. Bisa liqauna
umpamanya amamal masjidi liqauna dan seterusnya, maka ayya makanin menjadi dzaraf makan. Maf'ul bih ayya kitabin katabta, kenapa menjadi ayya? Karena menjadi posisi sebagaimana maf'ul bih. Katabtu katabtu, umpamanya kitabal lughati. Nah, itu representasi kitabal lughati dari ayya kitabin. Terus berupa jar majrur umpamanya. Ya, bi ayyi rajulin ista'anta. Dengan orang mana kamu meminta tolong, berarti ista'antu umpamanya aslinya kan bi zaidin. Lah, itu kan jar juga, maka ini jar majrur juga yang fungsi daripada i'rabnya daripada bi ayyi rajulin. Selanjutnya maf'ul mutlak ayya kitabatin katabta, sebetulnya mengulangi dua kata ini ya. Ini jelas kitabah itu menjelaskan katabah, maka aslinya adalah katabtu kitabatan nahwi umpamanya begitu. Saya nulis tulisan nahwu, itu diulang dua kali. Inilah penguatan disebut maf'ul mutlak atau masdar dalam bahasa jurumiyahnya. Dari sini ini beberapa uslub-uslub istifham, baik berupa harf atau berupa isim. Demikian, silahkan, ini ada foto. Dari foto di bawah ini silahkan Anda buat cerita percakapan bahasa Arab berbentuk tulis, jangan diomongkan. Ya, percakapan itu ditulis. Ini bagaikan Anda nulis sebuah percakapan di HP, mau WA-WA-an dengan teman Anda tulis ya tentang foto yang ada di sini, tanggapan Anda bagaimana. Tulis umpamanya Anda dan teman Anda buat sebuah pertanyaan meskipun sendirian, ya buatlah pasangan yang tidak nyata umpamanya ya, di dalam tulis A umpamanya Imron namanya, yang B namanya Sulaiman, itu cakap-cakap atau orang tiga, tulisan aja berbentuk tulis, karena ini nanti teks fungsional pendek ya. Ini sebagaimana percakapan yang ada di WA ataupun SMS nanti ya, berbentuk tulis. Tanya jawab, jawabnya bisa panjang atau pertanyaannya bisa panjang, tergantung Anda sendiri. Yang terkandung juga uslub tanya jawab ya, memang harus tanya jawab di sini ya, dan paling sedikit dari hitungan lafadznya 200 lafadz. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ila liqa, ma'assalamah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.